Oke, ketemu lagi nih. Hari ini nggak hari Jumat, tapi udah mau hari Minggu. Gue record di hari Sabtu malam. Nah, di video sebelumnya kan gue ngejelasin bagaimana caranya mengalokasikan, misah-misahin uang kalian dari uang buat bulanan, ditabung, sama buat operasional kan. Nah, di video sebelum itu kan gue ngejelasin lo harus nabung nih minimal 1 juta per bulan dari gaji yang lo dapat. Nah, di sini portofolio investasi dari 1 juta. Nah, strateginya itu sederhana tapi terdiversifikasi. Nah, bagi model kecil jadi aset yang berbeda. Jadi kalian harus bisa pisahin tuh ya. 1 juta itu tuh gue taruh di mana aja sih. Nah, tujuannya tuh tidak ditaruh di satu tempat. Kedua, kurang resiko. Ketiga, tetap punya peluang untuk untung gitu kan. Nah, sesuai di gambar yang kalian lihat, di sini gue taruh di emas digital. Ya paling 150.000 doang. Nah, fungsinya pelindung nilai, stabil saat market turun, mudah dicairkan. Nah, di sini emas digital ini kan aman, cocok untuk jangka panjang. Nah, saran dari gue, sekarang ini kan lagi banyak pembahasan tentang emas digital lah, emas fisik. Gue saranin buat kalian, mendingan kalian nabung itu emas digital. Nanti kalau udah 5 gram baru kalian cetak. Kenapa? Karena menurut gue biaya cetak 5 gram atau 3 gram atau 1 gram itu lebih murah 5 gram daripada di bawahnya gitu. Daripada nanggung, mendingan per 5 gram kalian cetak gitu. Nah, terus gue taruh di reksadana pendapatan tetap. Anggarannya sama, 150.000 doang. Sebenarnya di sini fungsinya adalah gue mau lihat nih perkembangan reksadana sama emas tuh tinggian mana. Nah, nanti gue bakal posting di short perkembangannya, apakah lebih dominan di reksadana apa di emas digital gitu. Nah, fungsinya di reksadana tuh lebih stabil dari saham. Cocok banget nih buat pemula. Terus resikonya rendah. Nah, di sini kalian bisa perbandingin lah intinya. Karena gue ngelakuin itu gitu, budgetnya sama, naik turunnya lebih powerful mana gitu, lebih baik emas atau reksadana gitu. Ini reksadana pendapatan tetap ya, bukan reksadana pasar uang, bukan reksadana saham. Nah, tapi kalau reksadananya kalian bisa ke pasar uang, yang penting kalian tahu resikonya gitu, apalagi yang saham ya. Nah, terus fungsinya buat apa sih? Ya tadi, buat jaga keseimbangan portofolio. Nah, selanjutnya seperti gambar tuh, gue mulai tuh budgetin sekitar 500.000 di saham. Kenapa? Karena gue tuh ngejar dividen. Jadi gue gak akan jual atau gak akan gue traderin dalam jangka pendek gitu. Karena di sini gue pilih list saham yang sering ngasih dividen ya. Jadi nanti misalnya kayak BJTM ngasih dividen, dividennya gue kumpulin, gue tambahin buat beli BJBR. Begitu terus lanjutnya sampai OWR. Jadi dia tuh ngebeli terus sahamnya. Kalau kena ya, kalau kurang kena misalnya kan harganya naik, kan misalnya BJTM 50.000 berapa gitu. Jadi nanti gue tambahin buat beli saham lagi, terus dapat dividen buat beli saham BJBR, ditambah lagi SMSM, POWR. Nah, di sini list sahamnya itu bukan rekomendasi ya, tapi gue udah analisa sendiri dan ini untuk gue. Kalau kalian milih BBRI, BBCA, BMRI, ya itu kalian harus pelajari dulu ya. Jadi gue tidak merekomendasikan. Nah, di sini gue tulis keempat saham ini karena sudah terbukti memberikan dividen gitu. Nah, apa sih fungsinya? Kenapa gue taruh di saham? Ya pastinya nih, mesin pertumbuhan, potensi dividen, dan fokus jangka panjang. Pastinya high risk, high return. Resikonya besar, keuntungan juga diharapkan besar. Nah,
Setelah itu gue taruh di ETF luar negeri nih. Nah di sini kan gue pakai aplikasi peluang ya, linknya itu ada di kolom deskripsi. Kalian bisa pakai kode referral gue dari bank digital sampai aplikasi investasi buat investasi dengan link referral di bawah di deskripsi. Pastinya tuh gue kan ngejar ya, ketimpangan nilai uang kita kan lumayan ya. Sekarang kan 16.000 tuh dolar per dolar Amerika. Ya gue akan lakukan diversifikasi luar negeri, lindungi diri dari risiko rupiah yang makin melemah, terus ikut tumbuh perekonomian global. Ya outputnya sih gue mau ngakses market dunia. Nah itu sih yang berarti totalnya tadi 150 emas, 150 reksadana udah 300. Terus apa namanya? Saham 500. Berarti 800. Nah, ini yang ETF. ETF luar negeri itu 100.000. 100.000 berarti 900.000 ya. Nah, sisanya gua berarti tinggal 100.000 ya. Nah, 100.000 ini tuh buat jaga-jaga nih. Buat average down. Jadi kalau ada harga saham turun, ada harga emas turun, reksadana turun, baru udah gue beli gitu. Jadi itu jangan dibeliin semua, jadi harus dipisah-pisah. Nah itu cara gue sih. Penting banget ada dana cadangan untuk hal ini, jadi jangan dibeliin semuanya. Nah buat ambil harga bawah paling murah tuh biasanya tuh dana cadangan saat market merah seperti saat ini nih. Oke, nah sebenarnya kuncinya tuh cuma konsisten sama sabar gitu. Nah jadi lu nggak usah panik nih kalau harga saham turun, harga emas turun. Ya udah tinggal dibeli aja gitu, karena ya emang di awal kan budgetnya udah disiapin 1 juta buat investasi. Lakuin terus sampai target utamanya tercapai. Misalnya kayak targetnya 100 juta. Ya udah nanti kalau target 100 jutanya udah tercapai, ya bebas dah lu mau fokusin di satu instrumen aja, di mana di reksadana aja, di saham aja, itu terserah. Tapi untuk membangun habit, inilah yang gue lakukan nih. Kalian boleh ikutin saran dari gue, atau kalian punya metode sendiri nih buat mengelola uang yang untuk diinvestasikan. Oke, makasih kalau udah mau nonton. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa like, comment, subscribe. Kalau masih penasaran, tulis sesuatu di kolom komentar. Nanti gue akan jawab satu persatu.